Good morning, student. How are you today? Before we start our devotion today, we will sing a song. The title is Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Let's sing with me. Let's pray together. Jesus Christ, we want to do our morning bread. May we can be good children. I can apply your work in our daily life. Thank Jesus. Amen. Good morning, grade 9. Before we start our morning bread, please prepare your morning bread book and your Holy Bible. Sebelum kita mulai saat teduh kita, anak-anak, mari kita persiapkan buku saat teduh kita dan Alkitab kita, ya. Oke, jika sudah, anak-anak silakan buka Alkitabnya. Kita akan buka di Lukas 10 ayat 33. Oke, Lukas 10 ayat yang ke-33. Dibuka semua Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama ya. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oke ya, renungan kita hari ini diberi judul Dampak Belas Kasihan. Ya, yuk kita buka buku saat teduh kita sama-sama di halaman 77. Oke, sudah dibuka semua? Jika sudah dibuka, Mem Elisa akan bacakan ya. Bapak BS, seorang mantan pilot kapten maskapai penerbangan asing ternama, mengalami pembaharuan tujuan hidup setelah menonton sebuah tayangan di televisi. Ia tertegun melihat adegan menyedihkan para pengungsi Timor Leste di provinsi NTT. Tak lama kemudian ia sepakat atas kesepakatan dengan istrinya, keluarganya membatalkan rencana libur lalu memakai uangnya untuk membeli keperluan yang dibutuhkan oleh para pengungsi tersebut. Sebuah langkah awal yang akhirnya dari belas kasihan ilahi berkembang menjadi panti asuhan Roslin. Ketika Allah hendak menaruh belas kasihannya, ia dapat menggunakan sarana apapun. Ada banyak pemirsa yang menonton tayangan seperti yang Bapak BS saksikan, tetapi mengapa hanya ia yang tergerak hatinya? Jawabnya adalah karena Allah menaruh belas kasihan di dalam dirinya. Oke, anak-anak ingat tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Ada banyak orang yang lewat lalu lalang ya di sekitar orang yang waktu itu terkena perampokan, betul ya? Dia menjadi korban perampokan. Banyak sekali orang yang lewat lalu lalang, tetapi tidak ada yang merasa atau berkeinginan untuk menolong orang tersebut. Ya, kenapa? Ya, jawabannya kembali lagi karena Allah menaruh belas kasihan kepada orang Samaria. Ya, belas kasihan ilahi menggerakkan orang Samaria untuk menolong sesamanya. Ia pun tidak segan mengeluarkan kocek pribadinya sebagai bukti kesungguhannya. Ketika datang ke bumi untuk berkorban di kayu salib, Yesus sedang digerakkan oleh belas kasihan untuk menyelamatkan manusia.
Belas kasihannya masih dibagikan hingga sampai sekarang, sambil berharap ada orang yang memberikan respon balik. Setiap hari Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang Samaria yang baik hati. Saat melihat sesama kita memerlukan pertolongan, maukah kita dipakai Allah menjadi sarana untuk menyatakan belas kasihannya kepada sesama kita? Anak-anak, hari ini tema kita adalah dampak belas kasihan. Maukah anak-anak menjadi sarana Allah seperti yang ditanyakan oleh saat teduh kita hari ini? Maukah anak-anak menjadi sarana Allah untuk menyatakan belas kasihannya kepada semua orang, pada sesama kita? Ya, nyatakan dengan empati. Empati adalah kasih yang nyata kepada orang lain. Oke, anak-anak silakan isi tanggal pada buku saat teduh, kemudian mintalah tanda tangan pada papa mama. Sebelum anak-anak memulai pembelajaran setiap hari, lakukan saat teduh, berdoa sungguh-sungguh supaya saat engkau belajar Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa dari Tuhan dan engkau mengerti setiap materi yang diberikan oleh guru-gurumu. Oke ya, itu saja yang Mem Elisa sampaikan hari ini. Ya. Selamat belajar, selamat belajar hari ini, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Let's pray together. Jesus Christ, we want to do our learning activity. Bless us in order to we can understand our teacher explanation and all of the lesson that is given by them. Thanks Jesus, Amen.